Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Banjarnegara. Siang hari ini siang yang cerah di edisi Selasa 27 Mei 2025. Kita ketemu lagi di program spesial Talkshow UMKM Banjarnegara. Di studio sudah ada teman-teman kita. Ada 2 orang, ada 3, tapi yang isi siaran katanya hanya 2. Yang pertama saya akan sapa dulu. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Vivi. Siang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Vivi? Alhamdulillah sehat. Katanya rumahnya jauh. Dari mana ini? Ini dari Karangkobar, Gumelar. Karangkobar. Lumayan jauh itu ya. Dekat pasar, dekat lapangan? Dekat pasar. Oh, dekat pasar. Dekat pasar Karangkobar. Mbak Vivi Maudiah nama lengkapnya? Iya. Beliau adalah owner Laksikta. Alamat tadi jelas di Karangkobar. Iya. Ini owner Laksikta bergerak di bidang apa Mbak Vivi? Di bidang fashion. Fashion? Fashion Pakaian wanita. Ya, pakaian wanita. Itu bikin sendiri atau gimana? Enggak. Gitu dari ya? konveksi. Dari konveksi. Iya. Jadi ada kerjasama dengan pihak lain ya? Iya. Dari konveksi. Oke. Selain Mbak Vivi yang biasa kesini, bahkan jabatannya saat sekarang koordinator pengisi siaran dari UMKM gitu ya. Gajinya paling gede ini. Ada Mas Stefan. Assalamualaikum Mas Stefan. Waalaikumsalam Pak. Oke, siang hari ini luang, tidak ada sibuk-sibuk motret-motret atau ambil video? Banyak free-nya Pak. Oh, banyak free-nya. Mas Stefan Randika Putra nama lengkapnya. Beliau selain selalu ikut mendokumentasikan, kali saja juga ikut memotivator gitu ya, motivasi ya. Motivasi apa Pak? Ini adalah owner Terandita Stories. Terandita Stories itu apa ini Mas Stefan? Terandita Stories sendiri itu sebenarnya belum launching Pak. Oh belum launching. Ini sebenarnya IO, event organizer. Oh event organizer ya. IO. Sebenarnya kalau dari saya sendiri udah event organizer itu udah dibangun pertama sebenarnya tahun 2020 sebenarnya. 2020. Ketika baru mau dibikin, pas pandemi gitu. Pas pandemi ya, betul. Akhirnya 2020. vakum, baru sempat mulai lagi ini. Kemarin-kemarin atau bulan tahun ini. Oh bulan ini baru mau mulai karena baru ada pekerjaan yang masih nyambung gitu. Ternyata owner Terandita Stories ini IO ya. Iya. Event organizer. Ini apa saja yang diurusin? Sebenarnya lebih ke acara-acara event HUT sekolah. HUT karena, sekolah. Pekerjaan saya sendiri kalau yang udah berjalan itu kan sebenarnya utamanya dulu itu kan fotografer wedding. Dulu fotografer wong pengantenan ya. Fotografer wong pengantenan. Sering meru wong ayu. Ya. Itu punya brand udah dari 2018 namanya Save the Date. Iya ya. Itu udah vakum 2 tahun karena kesibukan lain, ada usaha tambahan. Iya ya. Usaha tambahan di bidang buku tahunan video angkatan. Hubungannya masih sama teman-teman anak-anak SMA, SMP. Ya. Buat buku tahunan video angkatan gitulah. Buku tahunan video angkatan ya. Nggih. Ya. Fokusnya seperti itu, terus selalu kadang kita menawarkan buku ke anak-anak itu sekalian ditawari untuk menjadi sponsorship acara HUT. Kadang untuk acara wisuda dan sebagainya. Makanya terpikirkan untuk ya udahlah buat satu lagi usaha di bidang IO yang dulu pernah vakum sebenarnya dulu di WO, wedding organizer, cuma gagal, akhirnya udah dipindah ke IO aja. Yang HUT bisa, acara ulang tahun bisa, acara wedding pun masih bisa gitu. Jadinya lebih general. Lebih umum lah ya. Ya, lebih umum Terandita Story. Betul, kalau lebih umum peluang rezekinya juga kayaknya lebih besar. Nah, mencari semua titik peluang lah. Sekolah sudah masuk, jangan-jangan rumah sakit mau ulang tahun juga ngabari Mas Stefan. Iya, bisa orang bisa juga. Yang penting semedulur. Event lah gitu ya. Oke, ini event organizer Mas Stefan, owner Terandika Stories. Basecampnya masih di Belambangan atau udah pindah geser dari Patung Sapi? Sementara basecampnya masih di rumah. Di rumah karena Belambangan lah ya. Iya, di Belambangan. Belambangan dekat kantor desa apa ya? Iya, dekat kantor desa Balai Desa Orado lah ya.
satu RT lah. Satu RT. Iya. Berarti kalau takon Mas Stefan mau Iya. kantor desa ketemu lah ya. Langsung tahu. Takon mau Maju jaga malamnya sebentar. atau mau Maju sedikit lagi. Iya. maju sedikit lagi. Kalau Mbak Vivi Maulia ini kan owner Laksita tadi di bidang Fashion. fashion gitu Iya. ya. Tiap hari mangkal di Karangkobar atau gimana ini? Enggak. Jadi kebetulan store-nya itu di bawah rumah di Desa Gumelar. Di bawah rumahmu? Iya, masih di desa. Hmm, Cuman kan udah digencarin dulu promosi di media sosial berbagai gitu, media Pak. lah ya. Nggih. Sosial media yang lebih banyak dipakai apa ini? WA. WA. Nggih. WA, Soalnya tanpa oke. potongan admin. Kalau di TikTok kan ada potongan. Jadi pendapatannya itu bakal berkurang. Ada kurangnya sedikit Iya. ya. Oke. WA pun mudah lah. Sekarang tiap orang kan rata-rata udah pakai WA gitu ya. Iya. Nggih. Dari segala usia. Oke, kita nyinggung masalah UMKM. Kalian berdua ini kan kalau Bimo perhatikan masih sangat muda. Kalau Mas Stefan 17 tahun lebih sedikit paling ya. Iya. Kalau Mbak Vivi mungkin 16 tahun juga masih kurang gitu ya. Kemarin lalu gitu ya. Ini apa yang memotivasi kalian memulai bisnis sedari ya sangat muda lah ya. Kalau seperti kalian kan masih begitu muda. Apa sebenarnya motivasi kalian? Yang pertama karena kebutuhan finansial sih, Pak. Kebutuhan Iya, finansial. jadi terdesak. Yang Karena- benar. Iya. Padahal kan ada orang tua, ada Iya, keluarga. cuman kan mau sampai kapan kita disuap orang tua terus gitu Nah, kan. Ini anak muda sekarang berpikirnya harus seperti itu. Nggih. Ya. Oke, finansial. Selain finansial yang membuat kamu termotivasi, pengen jadi orang terkenal mungkin, orang berduit. Iya, terutama karena finansial sih, Pak. Finansial, Iya, ya. dulu kan keterbatasan finansial. Hmm, Jadi kan usaha ini kan dimulai dari saya kelas 11 SMA. Kelas 11 berarti 10, 11, Zaman kelas 2 corona, ya. iya, zaman corona itu Zaman Covid. corona. Oke. Zaman dulu kan terbatas ya. Dapat uangnya kan terbatas Betul. dari uang saku. Hmm, Mau sampai mana kan? Misalnya uang saku 10.000. iya. Jadi pengen punya kebebasan finansial, makanya mendirikan sebuah usaha. Mendirikan sebuah usaha. Waktu itu masih nyambi sekolah ya. Nggih, Kelas 11. Dulu di mana sekolahnya? SMA Karangkobar. Karangkobar 1? Iya. Oke, teman-teman kamu sering kesini. Yang dari genre, Oh, generasi berencana. Lupa namanya, kemarin itu juga Nggih. barusan kesini gitu ya. Jadi ini waktu itu masih sekolah, ada kejadian yang tidak kita duga ya. Waktu itu corona ya, Iya. 2019-an. Akhirnya tercetuslah usaha untuk yang kaitannya bisa menghasilkan cuan lah. Betul. Memulai bisnis dari muda. Kalau Mas Stefan sendiri, apa yang memotivasi? Esinom komikirna usaha, Ya, bapak ibu anak, keluarga ya anak ya. sudah setengah mateng sih Pak sebenarnya. Iya ya gitu ya. Udah gak muda lagi sebenarnya. Gak seperti Pak Vivi yang masih. Loh ini Mas Stefan kan masih 20-an. sendiri, masih bujangan, masih sangat muda itu. Sebenarnya kan dulu waktu kuliah. Oh pernah Emang- kuliah ya? Ya iya. Ambil pernah S2 kuliah, apa Pak. S3 apa S Gosrok? Sekarang lagi mau lanjut S2. Mau lanjut S2? Iya. Bagus ini ya. Oke. Cuma dulu pas waktu mau kuliah itu kan Hah? sebenarnya saya sebenarnya nggak mau kuliah. Kenapa? Sebenarnya Pengennya cari duit. pengen cari duit Iya, langsung. ada seperti itu Emang ya. dari SD suka apa diduitin gitu. Hmm, Apa bisa dibisnisin jadi duit gitu. lah ya. Dan emang tertarik untuk di bidang entrepreneur kan. Hmm, Ke kuliah aja tujuan utamanya bukan mencari ilmu atau menjadi guru, Pak. Iya, Tapi tujuannya cari relasi sebenarnya. cari relasi ya. Makanya Oke. dulu waktu mau kuliah aja izin ke ibu, Bu minta kayaknya saya kuliahnya mau dimaksimalin 9 tahun, 9 semester gitu. Iya, 7 semester. 7 tahun, 14 semester. 14 semester, sorry. Oke, iya. Karena mencari relasi sebanyak mungkin di Semarang kan dulu. Malah ternyata lulusnya tepat banget 4 tahun. 4 tahun Itu lulus gitu meleset ya. dari rencana, lulusnya Oke. malah terlalu tepat. Lah ketika lulus tepat waktu, ternyata belum ada relasi yang matang dan belum punya pekerjaan apa-apa, Pak. Iya. Pas lulus bingung, Hmm, cari pekerjaan ditolak terus. kelamaan lah ya. Kalau bolak-balik bikin lamaran bosen. Iya, bikin lamaran nggak pernah diterima gitu. Oke. Akhirnya ya udahlah ngikutin jejak orang tua jadi fotografer. Iya. Ternyata sudah ada faktor keturunan gitu ya. Iya, Lebih enak ini tinggal nerusin itu ya. sudah ada Oke.
sebetulnya. Kalau aku jadi pegawai pertanian lebih mudah ini Mas Stefan. Kalau mau bapaknya tukang macul sih gak dipengawas kan jadi. Itu diantaranya ya. Berarti usaha pertama tadi ya fotografer diantaranya. Cuma masih pengen bikin usaha tentang saya sendiri kan suka masak. Iya. Masak seneng juga. Iya, saya malah sebenarnya suka masak. Suka sebenarnya masak. lebih ke hobi dan berkali-kali mencoba usaha makan dari dulu. Iya. Selalu gagal. Selalu. Iya. kayak judulnya lah. Selalu dicoba-coba terus selalu gagal. Bikin usaha udah hampir 5 kali gagal terus, Pak. Iya. Dari usaha catering, usaha makanan sama teman, bikin booth juga dulu di Semarang pun gagal terus. Bahkan waktu terakhir dulu itu habis lulus itu langsung bikin cateringan sama temen. Itu baru launching sehari aja udah ada pesanan 150 makanan pesanan. Itu waktu puasa, Pak. Oke. Tapi udah lanjut. Nah, kan baru pertama kali ya dapat pesanan catering 150 dan itu untuk buka puasa dulu. Iya. Dulu karena teman saya itu kerja di BCA Pak ya. Nah, itu rekannya BCA itu mesen order dan itu sebenarnya mau berlanjut selama 30 hari. Iya. Tapi ternyata dicoba pas pertama 150 saya masak sendiri. Masak sendiri, nganter sendiri, waktunya nggak kecendak, Pak. Iya, iya. Dan ternyata dihitung-hitung HPP nggak nutup sama sekali. Gitu, ya. Akhirnya mendingan cancel dulu, cari yang lain. Stop dulu, cari yang lain dulu lah. Oke. Benar, usaha kalau hitung-hitungannya udah jadi, apalagi apalagi udah nutup ya repot gitu ya. Habis di tenaganya sama habis waktu. Di tenaganya. Tapi pengalaman seperti itu tidak membuat kapok ya Mas Stefan ya? Iya, berkali-kali gagal malah justru selalu menambah pengalaman-pengalaman baru. Menambah pengalaman. Dari yang bilang kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya. Ini udah 5 kali harus 7 kali. 5 kali 7 kali gagal. Tetap optimis lah ya, penasaran untuk mencoba dan mencoba lagi. Kalau Mbak Vivi sendiri, kalau tadi dikatakan kan mulai usaha pertama ketika ada corona gitu. Iya. Berarti itu yang pertama kali. Iya, pertama kali. Cuman itu dulu ambil untuk apa? Usaha apa waktu itu? Itu di bidang skincare, Pak. Skincare. Iya, dulu jualannya itu skincare, masker wajah. Masker. Cuman karena ada problem, si produsen itu berhenti produksinya. Jadi saya bergeser ke bidang fashion. Sampai saat ini. Sampai saat sekarang. Jadi untuk fashionnya udah lama ini? Ada 10 tahun? Belum ya? 5 tahunan dari 2019. Iya. Oke. Ketika usaha yang pertama kali, biasanya kalau memulai usaha apapun kan banyak kendala lah ya. Jangan yang berat-berat. Saya pernah jualan es krim saja, pertama berangkat mentalnya belum kuat. Padahal kerjanya tukang ngomong gitu ya. Ini untuk kalian sendiri, Mas Stefan ataupun Mbak Vivi, ada tantangan yang terasa cukup berat kalian rasakan ketika pertama usaha atau semuanya ngalir, enteng? Ada, tantangan pasti ada. Apa itu biasanya? Terutama di permodalan. Permodalan? Iya. Oke. Permodalan itu kurang. Emang orang tua enggak support kasih modal? Sebenarnya support. Cuman kan saya kasihan gitu loh, Pak. Yeah. Kasihan kalau misalnya mau mengandalkan orang tua terus. Jadi waktu pertama jualan masker dimodalin orang tua, saya inget banget ya dulu itu 650.000. Nah, dalam waktu 1 minggu udah langsung balik. Oke. Iya, udah langsung balik modal. 600 minggu, 1 minggu balik modal. Iya, 650.000 1 minggu balik modal dan udah mendapat untung. Ya. Jadi di waktu itu juga uangnya langsung saya balikin ke orang tua. Langsung dibalikin 650 ya? Iya, betul. Jadi sampai saat ini berjalan pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri. Ini masih muda, sudah mandiri. Ideal ya Mas Stefan ya? Prosesnya cepat. Lama, 5 tahun. Masih 20 tahun. Sejak langkahnya masih sangat panjang untuk lebih berhasil ke depannya. Modal awal berarti dulu sudah ada modal ya dari orang tua, 650. Iya. Kalau Mas Stefan kan dulunya pertama-tama di fotografer. Iya, privilege lah. Iya. Modal sudah ada lah ya. Paling enggak orang tua kan sudah punya kameranya. Dulu enggak, kamera justru saya sewa, Pak. Oh nyewa? Enggak pakai milik orang tua? Iya. Itu 1 bulan udah kebeli kamera sendiri. Oke. 1 bulan udah bisa beli kamera sendiri ya? Sendiri. 1 bulan waktunya sangat singkat.
Proses Oke. awal singkat tapi kesini ternyata Iya. lama ya. Sini lama. Ya udah itu lama-lama suwe. Iya. Oke, lama-lama suwe itu bahasa lainnya ya. suwe. Ya. Kalau Mas Stefan kan dulu pernah punya pengalaman di bidang Iya. kuliner tadi, beberapa kali mengalami Kegagalan. kegagalan. Kayak lagunya Deddy Dores itu kan ada gagal. Kalau Mbak Uvi kayaknya udah mengalami kegagalan ya Mbak Vivi? Langsung jalan waktu itu? Mengalami. Pernah Tapi mengalami? iya, tapi di tengah-tengah perjalanan. Kan hanya skincare karena pemasoknya Iya, mungkin? iya. Hmm, Berhenti produksi. pernah berhenti? Kemudian waktu menjalankan di bidang fashion, Iya. sekitar 1 tahun 2 tahun, Hmm, teman saya itu ngajak partneran. Iya. Nah, ternyata dari partneran itu tidak ada keprofesionalan. hmm, Ya, saya sama teman saya tidak ada keprofesionalan. Iya. Jadi akhirnya bubar. bubar ya? Partnerannya bubar Iya. dan kena mental, Pak. Hmm, Saya kena mental. kena mental? Iya, kena mental, nggak kuat mentalnya Oh, kan. nggak kuat mentalnya maksudnya? Iya, nggak kuat Oke. mentalnya. Emang kalau dipikir-pikir ketika kita menggeluti usaha, kerjasama dengan teman ataupun yang kita usaha sendiri, independen, janjiannya lebih enak mana ini Mbak Wiwi ataupun Mas Stefan? Kalau menurut saya enak sendiri sih. Enak sendiri, apalagi kalau udah jalan gitu ya. Nggih. Oke, kalau Mas Stefan? Kalau saya sendiri dulu saya kan sendiri nggak bisa kerja tim ya. Hmm, Masih kurang percaya sama kepercayaan teman dan lain-lain, masih betul. ragu lah. Iya. Tapi lambat laun ke sini saya mencoba usaha sendiri berkali-kali, Hmm, selalu gagal. Iya. Kegagalannya sebenarnya karena yang pertama kan karena ilmunya masih kurang, karena semua entrepreneur kan dimulai dari otodidak dan nggak punya guru sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya kan perlu banget. Hmm, Ternyata belajar dari pengalaman-pengalaman, ternyata kerja individu sendiri dan belum pernah kerja di tempat orang, Pak. Oke. Kan masih kepenake dewek. Hmm, Jadinya ternyata ya wes lah, nek lagi mood ya Kerjain. kalau enggak ya nanti masih ada waktu nanti molor-molor ternyata Iya. usia udah gini kan. hmm, Dan akhirnya sekarang berpikir saya aja sekarang udah menjalankan bisnis itu ada 5 hmm, dan itu bergerak bersamaan, belum ada yang sukses sih, cuma Iya. dari 2 di antaranya sebenarnya ini malah justru partneran. partneran ya. Walaupun banyak orang yang bilang kerja partneran itu banyak minusnya. Yang pertama ketika kita berpartner Mikirnya juga rumit kayaknya ya. Ini Rumit, orangnya kisruh disiplin atau dan enggak lain sebagainya. sebagainya gitu. kisruh dan sebagainya, Iya. akhirnya bubar kayak dulu juga sebenarnya kan ada di fotografer wedding, udah Iya, kerja sama semua, Hmm, udah partneran ada masalah yang lain, Iya. ada masalah internal, Hmm. akhirnya malah Ke bawah. vakum gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya masih kerja sendiri pun ternyata nggak bisa membuat saya itu berhasil gitu. Akhirnya ya udahlah mencoba untuk percaya dengan orang, berpartner. Iya. Ke buku tahunan aja saya berpartner dengan teman saya 2 orang. Hmm, Itu sebenarnya dulu 3 orang tapi yang satu itu sibuk karena ASN ya yang Iya, satunya. iya. Ah, Jadinya ya udah kita berdua aja. Yang penting dari awal itu semuanya itu jelas. hmm, Ada kontrak kerja, pembagian tugas itu jelas, keuangan pun jelas. Walaupun mungkin nanti di tengah jalan ada permasalahan apa, setidaknya saya sendiri sudah membentengi diri sendiri sih, Pak, hmm, untuk hal semacam itu karena Iya. kemungkinan pasti nanti selalu ada masalah karena untuk partner bisnis. Baik. Apalagi soal uang ya, Pak. Iya. Kalau awal-awal belum jaya oke, kalau udah banyak uang wah Semakin ya. semakin. Semakin harus dipikir ini dan lain Makanya sebagainya. harus bisa membentengi diri sih, Pak. Oke, baik. Berpartner memang ya tidak mungkin kita hindarkan gitu ya. Iya. Tetapi kalau usaha yang udah jalan, memang kalau yang bisa sendiri lebih nyaman sendiri kayaknya. Nggih. Apalagi kalau hasilnya menjanjikan gitu ya. Mitra Banjarnegara masih dalam talk show radio UMKM Banjarnegara. Mas Stefan dan juga Mbak Vivi Mauliah masih terus bersama Bimo sampai dengan di jam 11. Hari ini boleh dibilang edisinya seperti edisi curhat gitu ya. Katanya meskipun berkali-kali gagal, jangan menyerah, terus mencoba gitu ya. Iya. Ini itu bagi- judulnya agak rancu sebenarnya. Bisa dikatakan judulnya seperti itu hampir lah ya. Di bidang usaha. Ini ketika Mas Stefan, ketika Mbak Vivi kan pernah mengalami gagal dalam usaha. Cara tetap semangat dan bangkit dari gagalnya gimana?
harus disupport oleh orang lain atau bisa bangkit dengan semangat diri sendiri, Mbak Wiwi? Harus punya dukungan dari orang lain. Harus punya terutama dukungan. dari keluarga, sahabat, Keluarga, sahabat, pasangan. pasangan gitu ya. Iya, itu Pasangan juga. soalnya berpengaruh banget, Pak. Oke, itu yang kamu lakukan waktu itu Iya. ketika pernah mengalami. Betul. Kalau Mas Stefan, Masa depan. masa depan, maksudnya? Masa depan suram, bayangan masa depan suram itu jadi acuan semangat sebenarnya sih. Madesur menjadi acuan semangat gitu ya. Nah, jangan sebaliknya. Kalau masa depan suram, bikin lokro ya repot gitu ya. Iya. Kan bisa disiasati lah. Kalau kita mau usaha, kerja keras, segalanya tidak menutup kemungkinan. Saya lupa tadi, hari ini bagi yang mungkin pengen ngobrol dengan Mas Stefan ataupun dengan Mbak Vivi, bisa telepon ke nomor 0812-2605-8880. Untuk WA juga sama nomornya di 0812-2605-8880. Untuk mensiasati agar bisnis kita, bisnis Mas Stefan, usahanya Mbak Vivi tetap lancar dengan hasil yang bagus, ada siasat yang dilakukan, ada trik tersendiri atau gimana ini Mas Stefan, Mbak Vivi? Mas Stefan dulu. Oh, iya. Mas Stefan dulu silakan. Kalau buat siasat sih sebenarnya masih belum ada ya. Oh belum ada ya? Atau Oh, memang dibilang- belum dikasihkan gitu ya? Bilang masih merintis ya sebenarnya kan masih merintis. Hmm, Punya 5 usaha, bidang usaha, ya. itu masih belum ada yang sesukses Mbak Vivi lah. Oh gitu ya? Malah kalah cepat yang Oh. udah tua gitu. Emang Mas Stefan sudah pernah ke tempatnya Mbak Oh, Vivi? lihat di story-nya Oh, itu. lo lihat di Iya. story-nya itu ya? Tergila. Sebenarnya udah kenal lama ya, Mas ya? Udah kenal lama? Udah kenal Iya. lama tapi baru pernah ketemu. Baru pernah Iya. kenal ya? Dan nggak keliru ketemunya ya? Enggak. Itu Mas Stefan. Siapa tahu Mas Padahal Stefan komunikasi udah dari dulu ya, Iya, 2020. dari dulu. Zaman SMA ya, betul. Iya, zaman di 2020. SMA. Ini baru pertama kali ini ketemu. Iya. Oke, asik, ternyata ada komunitas usaha dari yang muda-muda ya. Iya, Iya. ya ruang UKM sih, Mbak. Iya. Ruang UKM ya. Ruang UKM, Punya iya. chat sekarang udah bisa ketemu. Kalau Mbak Vivi, usaha kan tadi kata Mas Stefan udah lebih leading itu, lebih berjalan. Ada teman yang ngurusi usaha atau dikelola sendiri? Dikelola sendiri, Pak. Sendirian gitu Iya. ya. Sendirian Dibantu sama orang tua sih. sama orang tua. Iya. Operasionalnya pagi sampai pagi lagi itu gimana? Enggak. Enggak. Seenaknya Jam berapa sendiri dia? sih, Pak. Oh, Sebenarnya seenaknya sendiri. seenaknya sendiri. Iya. Kalau ada yang tanya, dikasih jawaban seperti itu juga. Apa sudah ada keterangan misalkan lewat sosmed, lewat WA Iya, dan lain ada sebagainya? keterangannya. Sebenarnya kalau ngikut jam operasional Hmm. store itu dari jam 8 sampai jam 21. Jadi jam 9 8 sampai jadi, 9 iya. malam ya. Itu kalau store-nya. Iya, Ini kebanyakan yang beli produk yang kamu jual, fashion yang kamu sediakan, rata-rata tadi kan untuk wanita ya. Iya. Yang lakunya ya paling laku di musim apa biasanya? Laku terus sih, Pak, Laku alhamdulillah. terus? Nggak Iya. ada pembeda misalkan suasana jelang lebaran atau apa? Sehabis lebaran Sehabis lebaran agak sepi. agak sepi. Iya. Jadi- Karena udah pada belanja di bulan puasanya. Hmm, Jadi kalau habis lebaran itu agak sepi, menurun. habis lebaran agak sepi Iya. atau menurun. Tapi kalau hari-hari seperti sekarang Stabil sih, Pak. stabil. Iya. Biasanya dalam sehari bisa menjual berapa rata-rata? Kalau itu sekitar 50 piece bisa, Pak. 50. Biasanya 50 piece, iya. Oke, 50 kalau satu keuntungannya misalkan berapa biasanya ambil itunya? Biasanya 15.000. 15 dikalikan 50 gitu ya. Sehari itu, Pak. Kalau dihitung Cuman berapa kan Mas naik Stefan ya? turun. Lah iya sih. Ya, namanya usaha pastilah. Kadang-kadang ada Itu pas. penjualan melebihi takaran tapi kadang-kadang ya ada turunnya juga gitu ya. Betul. Oke, usaha yang sudah jalan kayaknya lebih enak. Kalau media sosial perannya seperti apa ini, Mas Stefan, untuk usaha kalian dan juga Mbak Vivi? Penting Kalau banget ya. media sosial jelas itu Jelas sangat gitu penting. ya. Saya sendiri kan masuknya generasi milenial ya, Pak. Iya ya. Masih agak tertinggal sama Gen Z Hmm. yang sekarang.
Jadi sosmed aja di antara masih ngikutin dan agak gaptek gitu Pak. Oke. Untuk membuat konten-konten itu, Betul. waduh, masih perlu belajar lagi untuk teman-teman. Masih ketinggalan lah untuk mempromosikan lewat live itu gimana. Iya, iya. Masih malu-malu gitu kan. Kalau yang sangat muda seperti udah terbiasa ya. Iya, aktif di sosmed. Aktif. Entah tahu Itu dari mana. Gen-Z sekarang itu Iya. pinter-pinter cari duit lewat sosmed dan sosmed sangat berpengaruh banget untuk sekarang Sangat sih. Iya. berpengaruh ya. Sangat. Ini kalau dari usaha Mas Stefan, usaha Mbak Vivi, orang-orang lebih banyak mengenal karena faktor sosmed atau karena datang langsung ke lokasi? Sosmed, jelas Dari dari sosmed sosmed. itu ya. Iya. Malah justru penjualan di offline store Iya. kalah sama penjualan di online. Yang online. Iya. Oke. Lebih tinggi pendapatannya di online. Di online itu. Iya. Bagi masyarakat, kalau di tempatnya Mbak Vivi kan katanya fashionnya untuk kaum wanita ya, Betul. yang pria tidak disediakan, Sebenarnya disediakan, cuman nggak terlalu digencarkan, Pak. tidak terlalu Lebih fokus ke wanita. ke wanita Karena gitu ya. Kalau laki-laki itu kan jarang belanja ya, Jarang Pak belanja, ya. kurang Iya, seneng belanja, betul. kurang seneng kadang-kadang dukungannya juga tidak ada gitu. Iya, betul. Sudah tahu marketnya gitu ya, Pak. Pinter. Udah Masih tahu muda. pasarnya. Betul. Kalau wanita kalau tiap hari ada duit pengennya ya tiap hari belanja. Gitu. Iya. Seperti orang rumah, Betul. rumah saya maksudnya. Oke, Mbak Vivi, Mas Stefan, menekuni usaha kan butuh ilmu yang cukup. Kalau perlu ilmunya mumpuni lah ya, Iya. benar-benar bisa Luber. diandalkan. Ini latihannya dari mana? Ada mentor tersendiri atau dari buku-buku? Enggak ada sih. Atau cari referensi di YouTube dan lain sebagainya? Enggak. Pengalaman langsung, Pak. Pengalaman gitu ya? Iya, awalnya kan coba-coba, malah jadi keasikan sampai sekarang. Sampai Iya, sekarang awalnya ya. coba-coba, terus dari kegagalan diambil pelajarannya gitu. Jadi sampai saat ini masih bertahan. Oke, jadi dari coba-coba pengalaman Langsung. sehari-hari Oke. bisa menjadi Pengalaman guru dan yang terbaik. kegagalan. Gitu. Betul. Pengalaman dan Kegagalan. kegagalan Iya. gitu Itu ya. adalah ilmu paling. Oke, berarti Pelajaran kalau paling pelajaran. Berarti kalau gagalan benar-benar dianalisa ya. Ini kok saya bisa Iya. gagal? Kenapa? Penyebabnya Iya, apa? betul. Kenapa gitu Karena ya? kalau usaha tiba-tiba langsung sukses-sukses, dia nggak belajar dari kegagalan. Iya. Dia nggak tahu Iya. celah-celah mana yang Betul. Udah paham perlu pahitnya diperbaiki. gitu ya. Iya, nggak paham Oke. naiknya gimana. Ya ternyata penting sekali lah untuk generasi muda sekarang keuletan di berbagai hal, apalagi yang menekuni Yang usaha penting seperti jangan ini. terpuruk gitu. Jangan terpuruk ya. Udahlah, daftar ASN aja. Iya, betul. Gampang nyerah gitu. Oke, banyak jalan menuju Roma itu kalau dalam nyanyian ada seperti itu. Vivi Mauliah, owner Laksita. Laksita tadi, kenapa kok namanya Laksita ini Mbak Vivi? Karena Ada Laksita cerita? itu dari bahasa Sanskerta artinya itu keberuntungan. Oh, dari bahasa Sanskerta keberuntungan gitu Iya, ya. betul. Langsung beruntung. Iya, beruntung beneran. Langsung beruntung itu. Karena kadang-kadang kata-kata bagian dari doa gitu ya. Nah, itu Bener banget sih, makanya. Pak. Bagus lah, ini langsung beruntung. Kalau Terandita Stories ini Mas Stefan kayaknya juga ada ceritanya ya, Ya, di itu belakang layar. kepanjangan nama saya aja sih, Oh, Pak. kepanjangan nama. Oh gitu ya. Radita, Tevan Radika Putra. Kepanjangan itu. Baru ngeh nih. Singkatan. Baru ngeh, ya betul. Setiap sesuatu punya makna lah. Iya. Betul. Oke, kita masih ngobrolin tentang usaha di kesempatan siang hari ini. Ke depan ini, Mas Stefan, Mbak Vivi punya rencana seperti apa agar usahanya lebih berkembang gitu. Sayap-sayapnya makin mengembang. Buka cabang sih, Pak. Buka Saya cabang pengen buka cabang di tempat yang lebih strategis. Karena kan sekarang masih di desa. di desa dan di rumah gitu iya, ya. kurang strategis. Tapi nyaman di itu padahal ya, Sebenarnya iya sih, cuman kan kurang. strategisnya Iya, kurang. ya. kurang strategis. Sekarang udah punya gambaran kira-kira mau di mana? Udah pernah survei lihat-lihat gitu ya. Belum pernah. Siapa tahu di tepi gunung atau mana. Paling di pasar ya, Ya, di dekat pasar pasar lah. Karangkobar ya. Pasar Karangkobar. Ramai bukan pasar Karangkobar atau gimana? Perputaran uang terbesar kedua di Banjarnegara ya. Di Karangkobar? Karangkobar, pasar Oke. Karangkobar. Berarti prospek di sana lah ya. Iya. Perputaran Dekat terbesar kedua. rumahnya. Perputaran uang terbesar kedua di Banjarnegara. Perputaran uang terbesar kedua di Banjarnegara. Pasar Karangkobar. Sudah mensurvei ini Mas Stefan ya? Iya, dulu pernah Peneliti. lihat-lihat. Oke. Berarti pasar Karangkobar lumayan menjanjikan prospek Menjanjikan untuk banget, mengembangkan prospek sekali. usaha yang ada di sana. Nanti kalau sudah buka cabang,
Berarti kan butuh orang ini ya. Iya. Yang di rumah siapa yang mengurusin? Ya. Atau cabangnya yang ngingu karyawan? Iya, rekrut karyawan. Kalau yang di rumah mungkin orang tua bisa. Orang tua bisa. Iya. Orang tua nanti sanak family juga bisa. Betul. Membuka peluang kerja untuk lingkungan sekitar, nanti mengembang ke yang lebih luas. Mas Tepan juga sama, pengen buka di tempat lain mungkin, atau cukup rumahku, kantorku dan lain sebagainya usahaku. Sebenarnya tetap pengennya di rumah tapi pindah rumah gitu, Pak. Pindah rumah gitu ya. Bikin rumah baru lah yang lebih, bilang strategi sih nggak penting untuk sekarang strategi apa enggaknya ya. Iya ya. Yang penting itu punya tempat yang luas Cukup untuk parkir juga. menopang semua kan. Bisnis saya sebenarnya kan yang baru ini aja namanya Kamu Frasa. Kamu Frasa. Belum launching juga, Pak. Baru mau launching awal Juni ini. Itu sebenarnya persewaan kebaya dan baju-baju. Persewaan kebaya dan baju-baju ya. Iya. Masih ada saungutannya juga ya, nanti kalau Iya. ada ulang tahun apa kan. Itu masih nyaut pangkut karena Iya. di buku tahunan, Pak. Saya kan bikin bisnis buku tahunan. Problemnya ketika memotret, anak-anak itu bingung soal outfit, Pak. Iya ya. Bingung soal outfit, mencari outfit sewa-sewa di sekitar sini itu nggak ada. Iya. Adanya paling kebaya kan adanya di perias-perias kan. Salon-salon lah ya. Salon-salon. Iya. Nah, akhirnya kepikiran saya beli properti sedikit-sedikit, Pak, untuk dipinjemin ke anak-anak. Tapi lama-lama kok mending disewain aja, Pak, ya, daripada cuma dipinjemin gitu. Iya ya. Akhirnya karena properti udah lumayan kekumpul ya, akhirnya buka persewaan itulah, properti-properti pemotretan yearbook Iya ya. dan outfitnya. Jadi sekarang melayani persewaan juga ya? Iya. Atau sebentar lagi? Sudah Sebentar mulai lagi. atau udah sebentar lagi? jalan sih Oh, sudah sebenarnya, jalan Pak. gitu Cuma ya? belum launching aja. Tapi cuma udah jalan untuk kebaya sewa, kebaya wisuda kan. Oke. Permintaan udah ada. Iya. Ini wisuda apa saja yang disediakan untuk kebaya dari tingkat SMA? Dari TK itu menyediakan toga-toga juga kemarin Oh, udah toga masuk, disediakan. toga disediakan udah ada. Emang besok-besok masih ada wisuda lagi? Iya. Kalau TK masih pemotretan kayaknya masih untuk foto-foto aja sih, Pak. Ya, itu Jangan-jangan besok wisuda TK lumayan nggak sedikit usah gitu. mengurangi. Cuma kadang kan untuk dipakai Agustusan juga dipakai, iya. hari Kalau ada Kartini, karnaval biasanya, karnaval. Kartini. Terus Banyak peluang. kalau wisuda ini ya SMP SMA masih pakai kebaya itu, Pak. Iya. Ya namanya pelepasan sekarang sih, bukan Oke. wisuda gitu. Udah banyak mungkin koleksinya di rumah seperti kebaya? Baru by request sih karena kita kan modalnya terbatas gitu Iya. ya, Pak. Modal terbatas, kita nyari kalau Mas ini ada nggak? Saya usahakan ada. Oke. Usahakan ada lah ya. Usahakan ada. Pesen dulu. Yang Iya. penting ada dulu aja. Ada dulu gitu ya. Nanti kalau belum Ada ada, yang order dulu aja. Barangnya belum ada yang order. Iya, udah orang order nanti kita carikan ya. Carikan. Atau saya ambilkan di sana ya. Kadang kita buatkan, kita jahitkan. Iya. Pre-order berarti ya Mas Stefan? Enggak pre-order sih. Anggap aja sini udah lengkap Ada. gitu. Pesan apa kita layani lah ya. Yang pesan penting apa gasik gitu. ada, Pak. Ya. Mas, kayak kemarin Mas, untuk Agustusan untuk baju-baju tentang Belanda-Belanda gitu ya. Oh, ada. Ada itu ya. Buat kapan? Yang penting jangan mepet gitu. Jangan mepet, ya. Kita buatin gitu. Iya. Yang penting masih nutup untuk 3 kali sewa lah gitu dapat Oke. modal. Sekarang udah masuk bulan Mei, bentar lagi Juni, Agustus Ini sudah Juni, dekat ya. Agustus Iya. sudah Berarti dekat. kalau ngincar Agustus ada momen di situ, Iya. ancang-ancang Ancang-ancang untuk yang terdekat. anak sekolah. Kalau Kartini kan udah lewat. Artinya ya. udah lewat. Udah lewat. Nanti yang agak dekat berarti Ini wisuda masih. wisuda masih ya. Masih. Oke. Kalau Mbak Vivi Mauliah, tadi diantaranya kan untuk pemesanan bisa lewat WA. Betul. Emang ada nomor WA-nya? Ada banyak. Nomor WA-nya coba bisa dikasih tahu untuk Mbak Vivi? 0813 0813 2759 2759 8064 80 64. 64 ya. Iya. Oke, yang pengen Order. order ke owner Laksita Mbak Vivi Mauliah ya. Iya. 0813 2759 8064. Betul. Betul begitu ya. Kalau Iya. Mas Stefan sendiri nomornya Kalau berapa yang bisa saya dihubungi? sendiri tiap usaha beda nomor Beda-beda. semua, Pak. Beda. Iya. Tapi satu diantaranya yang tiap hari dipegang. Ya nomor pribadi itu, Pak. Nomor beda. Yang tiap hari pegang. Banyak nomor itu ya. Cuma karena lebih ke Terendita Story, kalau event-event itu lebih ke nomor 0856 Iya.
4141 5121. Kalau untuk persewaan baju 0851 1994 2024. Oke. Bagus banget ya nomornya. Ada beberapa nomor tapi yang pegang Mas Stefan semua nomornya ya. Tim. Atau ada yang tim. ada yang tim. Siapa Yang tahu satu lagi ibunya. malah nomornya sebenarnya hampir mirip, yang beda Belakangnya aja. Belakangnya aja. yang gitu satunya 0851 1994 2020. Oke. Kalau Mas Stefan tadi usaha yang sudah jalan diantaranya, kalau fotografer jelas lah ya. Iya. Tadi yang kebaya dan lain sebagainya juga sudah dijelaskan. Kalau di tempatnya Mbak Vivi Maulia, owner Laksita ini fashionnya pakaian apa saja sebenarnya yang ada? Selain yang wanita tadi, kabarnya kan ada yang pria juga ya? Iya, mulai dari kemeja, celana pria juga ada. Iya, kemeja pria juga ada. Kemeja pria? Kaos. Ukuran terbesar yang kamu sediakan ukuran apa di sana? XL. XL. Iya. Berarti XL paling pasnya untuk Mas Stefan Iya. ya? Kalau kalau yang lebih gede dari Mas Stefan dan menyediakan? Enggak. Soalnya jarang sih. Jarang yang cari. Cari. Buat stok-stok ada-ada aja. Itu. Buat genep-genep mesti. Iya. Benar. Jarang yang cari. Seandainya ada yang pesen, Mbak Vivi, saya kan badannya besar. Pesen yang ukuran misalkan XXL atau X-nya 3 tambah L. Ada layanan enggak ketika ada yang pesen? Nanti kan saya PO, PO ke konveksi, nanti dibuatin gitu. Cuman nggak meredi stokan untuk yang ukuran besar. Harus dibuatin apa sudah ada yang jadi biasanya? Udah ada yang jadi biasanya. Berapa itu kalau ukuran yang gede harganya? Biasanya? 65 sih Pak. 65? Iya. Kapan-kapan berarti tinggal pesen ini ya? Murah banget sih. Soalnya saya kalau cari susah kadang-kadang adanya XL dipakai tapi kekecilan gitu. Besar banyak kan Kurang nyaman ya. Kalau kita kan umurnya udah 17 tahun lebih lumayan banyak ya Mas Ewan. Kalau pakai yang ketat seperti Mbak Vivi udah betah saya pengennya yang agak longgar gitu. ukuran XL lokal kan sebenarnya ukurannya kecil. Ya, standar, masih standar. Kadang-kadang kalau ukuran XL saya pakai udah nyaman. Iya. Kalau ini saya juga nyaman ambil yang seperti ini. XXL Iya. lebih nyaman gitu ya. Oversize. Oke, gampang nanti kalau sekarang kan online juga mudah gitu ya. Iya, Tinggal ngabari Mbak Vivi, Iya, kering aja Pak. kering aja jadi kirim, udah perlu ke Karangkobar sampai ke sana itu ya. Iya, betul. Yang terakhir Mas Stefan ataupun Mbak Vivi karena waktunya udah mepet, mungkin ada pesan lah untuk teman-teman yang menekuni usaha, yang UMKM ataupun yang belum masuk UMKM, monggo. Jangan pernah takut gagal karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak bakal dimenangkan. Hidup tidak dipertaruhkan tidak bakal dimenangkan Betul. gitu ya. Aja wedi gagal. Kalau Mas Stefan? Coba aja dulu. Coba aja dulu itu ya. Berhasil alhamdulillah. Berhasil kalau tidaknya kan setidaknya kita udah berusaha. mencoba. Udah berusaha. Jadi masih ada peluang 50 gagal, 50 sukses. Iya. Kalau kita nggak mencoba kan ya 100% gagal. Betul, Iya ya. benar. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Mulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu. Baik, Mas Stefan, Mbak Vivi, karena waktunya udah habis, kita pungkasi dulu obrolan kita. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi lah ya, di Boleh. sini atau dimanapun untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman. Siap-siap. Terima kasih Mas Stefan, Mbak Vivi. Iya, sama-sama. Nanti hati-hati pulangnya.